Bab 6. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan juga dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3. B. Pasal 30 ayat 1. C. Pasal 30 ayat 2. D. Pasal 30 ayat 3. E. Pasal 30 ayat 4. F. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR terbagi menjadi 2. A. Tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. B. Tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Undang-undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. A. Insiden bendera di Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. D. Pertempuran Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. F. Bandung Lautan Api. G. Pertempuran Margarana. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. I. Perang gerilya. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa Revolusi Kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. B. Perjanjian Renville. C. Perundingan Roemoyen. D. Konferensi Meja Bundar. 3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. A. Ancaman dari dalam negeri. Perbedaan suku bangsa dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. B. Ancaman dari luar negeri. Potensi ancaman dari luar negeri lebih berbentuk ancaman non-militer. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI dapat dilakukan dengan sikap toleransi, kerjasama, dan rela berkorban. Keikutsertaan warga negara adalah upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat. A. Ideologi. B. Politik dan hukum. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. E. Pertahanan dan keamanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.